Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat dan cerdas. Jumpa lagi bersama Butika di pembelajaran daring kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak kita pahami dulu petunjuk pembelajaran kita pada hari ini supaya pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pertama, simaklah video berikut ini, catatlah materi yang penting yang kamu peroleh dan kerjakan tugas dari guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak setelah pembelajaran mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan. Kedua, melaporkan cara pelestarian hewan. Yang ketiga, menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang keempat, menyebutkan kehidupan politik negara ASEAN. Yang kelima, menulis laporan perbedaan kehidupan politik negara di ASEAN. Materi pokok kita anak-anak yaitu muatan pembelajaran IPA, pelestarian hewan, bahasa Indonesia membuat kesimpulan, dan IPS, kondisi politik ASEAN. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai pelajaran kita dengan materi yang pertama. Pelestarian hewan. Indonesia kaya akan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, daging, dan tenaganya. Selain memanfaatkannya, manusia juga harus menjaga kelestariannya. Melestarikan hewan dan tumbuhan bertujuan agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup anak-anak. Yang pertama adalah interaksi antar spesies. Interaksi menyebabkan adanya persaingan dalam hal memperoleh makanan, tempat, membuat sarang, air, dan juga pasangan. Yang kedua, aktivitas manusia, misalnya perburuan dan pencemaran lingkungan hidup serta perusakan habitat. Yang ketiga, bencana alam. Bencana alam bisa membuat makhluk hidup punah. Yang keempat, tingkat populasi yang rendah. Berikut ini akan Butika sampaikan beberapa contoh hewan yang mendekati kepunahan anak-anak. Yang pertama adalah badak bercula satu. Di Indonesia, badak bercula satu hanya ada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah ujung kulon, Provinsi Banten. Hewan ini diburu untuk diambil culanya. Cula badak digunakan sebagai obat. Yang kedua adalah gajah. Di Indonesia, populasi gajah terbanyak terdapat di Provinsi Lampung. Keberadaan gajah di hutan sering diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selain perburuan liar, penebangan hutan secara liar juga menyebabkan terganggunya habitat gajah. Terganggunya habitat gajah dan perburuan liar menyebabkan jumlah populasi gajah semakin berkurang sehingga hampir mengalami kepunahan. Yang ketiga, orang utan. Habitat orang utan di Indonesia berada di hutan Kalimantan. Orang utan diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Yang keempat, harimau Sumatera. Harimau diburu untuk dimanfaatkan kulitnya. Selain itu, harimau dibunuh karena dianggap membahayakan masyarakat. Yang kelima adalah komodo. Komodo hanya ada di Indonesia, yaitu Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Jumlah komodo semakin sedikit dan hampir punah. Yang keenam adalah cendrawasih.
Burung cendrawasih diburu untuk dijadikan hewan peliharaan karena keindahan bulunya. Sekarang burung cendrawasih mulai langka karena banyak orang-orang yang memburunya. Nah anak-anak, agar hewan-hewan yang sudah kita pelajari bersama tadi, sebagian yang akan mengalami kepunahan anak-anak, tidak jadi punah, maka kita harus melestarikannya. Bagaimana nih cara kita supaya bisa melestarikan hewan-hewan tersebut? Ada dua cara yang bisa kita lakukan usaha pelestarian. Yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan usaha pelestarian yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan karena hewan telah kehilangan tempat tinggal aslinya. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan langka. Contohnya anak-anak adalah taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Setelah kita mempelajari materi yang pertama, IPA tentang pelestarian hewan anak-anak, sekarang kita akan beranjak ke materi yang kedua, yaitu bahasa Indonesia membuat kesimpulan. Kesimpulan, apa itu kesimpulan anak-anak? Kesimpulan adalah isi bacaan atau intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kalian harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Berikut ini adalah cara menyimpulkan isi bacaan. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Bagaimana anak-anak kesimpulan yang baik itu? Nah, berikut ada ciri-ciri kesimpulan yang baik, antara lain 1. Berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Merupakan intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Yang kelima, berisi suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan kalimat sendiri. Anak sudah paham nih bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik? Nanti bisa dipraktekkan ya setelah tugas ketika umumkan nanti. Kita akan beranjak ke materi yang ketiga anak-anak tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 menandai berdirinya organisasi yang bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Anggota ASEAN sekarang berjumlah 10 negara. Bentuk pemerintahan sebagian besar negara anggota ASEAN adalah republik yang meliputi negara Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Adapun bentuk negara Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Kamboja adalah monarki konstitusional. Berikut ini anak-anak sekilas tentang kondisi politik dari 10 negara ASEAN yang anak-anak bisa pahami. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahannya Sultan, ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan, bahasanya Melayu, Inggris, dan Cina. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional. Hari kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dan lagu nasionalnya Allah peliharakan Sultan.
Berikut ini adalah gambar bendera negara Brunei Darussalam. Anak-anak bisa pahami? Lalu yang kedua, negara Kamboja. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya Phnom Penh, bahasa nasionalnya Khmer, mata uang riel, bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional, hari kemerdekaannya pada 9 November 1953, lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Anak-anak juga bisa pahami gambar benderanya ya. Lalu yang ketiga adalah Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kotanya ada di Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Bentuk pemerintahan republik, bentuk negara kesatuan. Hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Benderanya merah putih. Selanjutnya negara Laos. Kepala negara adalah presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa nasional yang digunakan adalah Lao. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Hari kemerdekaan pada 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya Pheng Kat Lao atau Hymn of the Lao People. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya adalah ringgit. Bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Hari kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Selanjutnya anak-anak, negara Myanmar. Kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Untuk ibu kota Myanmar dulu adalah Yangon, tapi sekarang ibu kota Myanmar dipindahkan di Naypyidaw. Bahasa nasional digunakan adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Bentuk pemerintahan republik, hari kemerdekaannya pada 4 Januari 1948. Lagu nasional Kaba Marche atau Till the End of the World Myanmar. Negara selanjutnya adalah Filipina. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Ibu kotanya ada di Manila. Bahasa yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Bentuk pemerintahan republik, hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Selanjutnya anak-anak, kita beranjak ke negara Singapura. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya juga Singapura. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Bentuk pemerintahan republik, hari kemerdekaan pada 9 Agustus 1965, dan lagu nasionalnya adalah Majulah Singapura. Berikutnya, negara Thailand. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ibu kotanya berada di Bangkok. Bahasa yang digunakan adalah Thai, mata uangnya adalah baht. Bentuk pemerintahannya monarki konstitusional. Hari kemerdekaan, karena negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain, maka negara Thailand tidak mempunyai hari kemerdekaan anak-anak. Sedangkan lagu nasionalnya adalah Kleng Chet Thai. Selanjutnya negara Vietnam. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, ibu kotanya ada di Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Hari kemerdekaannya pada 2 September 1945.
lagu nasional Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Nah, kita sudah ada di akhir materi ketiga. Anak-anak sudah bisa memahami sama-sama ya. Kita sudah berada di akhir materi ketiga anak-anak. Kita sekarang akan beranjak ke rangkuman. Nah, pada rangkumannya yang pertama adalah hewan-hewan di Indonesia harus kita jaga kelestariannya supaya tidak punah. Ada 2 usaha tadi anak-anak, in situ dan ex situ. Yang kedua, kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari bacaan. Jadi pertama-tama kita harus membaca dulu bacaannya secara intensif dari awal sampai akhir, baru kita bisa menentukan kesimpulan bacaan. Yang ketiga, negara-negara di ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Kita telah selesai pembelajaran hari ini anak-anak. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar ya, walaupun kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa tatap muka, tapi jangan bersedih, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap patuhi 5M. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, dan tetap semangat.